tanya amalan sama doa. Kira-kira apa ya amalannya, doanya nih biar luluh nih sifat gengsinya nih Ustadz Syam nih. Subhanallah. Biar hidupnya nggak merana gitu tujuannya Ustadz. Ada nggak sih Ustadz? Tabi guruku Ustaz Silakan Ustadz Maulana, Syam. Ustaz Nada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan ampuh untuk yang namanya menjauhkan diri daripada kehidupan yang meranah dan juga insya Allah membuat hidup kita ini nggak mikirin gengsi doang. Tapi bergengsinya itu karena memang punya prestis gitu ya. Bergengsi, Memang keren bergengsi, itu, Masya bukan Allah. menjaga gengsi, Iya. tapi bergengsi hidupnya. Yang pertama, sering-seringlah untuk bersama dengan orang yang ada di bawah kita. Maksudnya secara duniawi mereka ada di bawah kita. Seperti baginda Nabi SAW dalam Al-Quran dikabarkan, Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Amalan pertama itu Nabi diminta wasbir, bersabarlah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabar-sabarlah engkau, tahanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang setiap harinya pagi sore mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ayat ini berkenaan dengan Nabi SAW yang sering gabung dengan Ahlus Sufa. Ahlus Sufa orang yang tidak punya rumah, orang yang miskin pada saat itu, para sahabat yang datang, baik itu Ansor ataupun Muhajirin, mereka nggak punya tempat tinggal pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang memang berzikir aja kepada Allah gitu. Tiba-tiba Nabi dipanggil untuk meeting di suatu, anggaplah kalau sekarang di suatu restoran yang bagus gitu ya. Dipanggil meeting di tempat yang bagus. Nabi berpikir kalau saya ikut meeting sama mereka, bisa saja salah satu di antara mereka masuk Islam, followersnya pun ikut masuk Islam. Nah itu Nabi pikirin, ternyata Allah bilang jangan kau gabung sama mereka, tetaplah engkau bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diminta untuk bergabung dengan orang-orang miskin. Maka yang pertama, bergabunglah kita dengan orang-orang yang mungkin di bawah kita. Contoh misalnya teman-teman, sering-seringlah untuk menyantuni anak yatim. Santunan anak yatim bukan berarti kita bikin seremonial tiap tahun, lebaran anak yatim, bukan. Kita main ke tempatnya biar tahu bagaimana mereka tidur, biar tahu bagaimana mereka sekolah, biar tahu bagaimana mereka makan. Bukan mereka dipanggil ke tempat kita, kalau dipanggil ke tempat kita, kita lihat mereka makan enak. Kenapa? Karena makanannya dari kita. Kita yang main ke tempat mereka, itu yang pertama. Yang kedua, Sayyid Muhammad mengajarkan kepada santri-santrinya untuk membiasakan diri beribadah di tempat umum. Berzikir di tempat umum. Kita kan sering negor orang, ibadah kok diumbar-umbar. Justru ibadah yang dipertontonkan itu akan menghilangkan gengsi. Kan ada orang gengsi untuk beribadah, ada orang gengsi untuk berzikir. Maka ya Ustaz, perlihatkan, kita bawa tasbih, perlihatkan kepada orang. Kenapa? Karena kadangkala gengsi itu mengarah kepada kesombongan. Orang kalau sudah gengsi biasanya sombong. Kenapa? Saya mah ibadah yang gak ada yang lihat. Oh, ternyata dia sembunyi-sembunyi tapi dia mengatakan dalam, kalau saya zikir nggak boleh ada yang lihat supaya saya ikhlas. Padahal itu yang dihindari. Maka Sayyid Muhammad mengajarkan kepada santrinya untuk sekali-sekali berzikir di tempat mana orang tidak pernah berzikir dalamnya. Ya Allah. Masuk mall langsung, subhanallah. Ya Allah, langsung gede-gede gitu. Langsung ajakin orang berzikir, bersalawat, ajakin orang berzikir di tempat ramai atau di tempat umum. Kenapa? Supaya menghilangkan gengsi katanya Mas Subhanallah. Yang kedua, doanya apa? Maka mintalah sama Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal supaya aku enggak cari yang haram. Jadi bergengsi dia cukup tapi dengan yang halal. Wa aghnina, ya Allah perkaya aku ya bifadlika dengan karuniamu amman siwaka, sehingga aku tidak mencari Tuhan selainmu, sehingga aku tidak meminta selain daripadamu ya Allah, sehingga aku tidak minta-minta di hadapan manusia, aku hanya meminta kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama, Terima Mas kasih untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, ini penting sekali ya. Setelah ini aku mau ngebacain pertanyaan lagi yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Pertanyaannya bakal dibacain, jadi jangan kemana-mana. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.